Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samii'ul 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah summa alhamdulilladzi hamdan rajibi fi minnatih ala idzi bi izzatih al-mustanjili faidha rahmatih hamdan la yanhasru adaduh wa la yanqati'u madaduh ta'udu barakatuh alal hamidi bil mazid wa yutabu bihi fi diwanil khasah minal abid mustarikan kuliyatil hamdi wa juz'iyyatih wa musta'firan min fadlillahi wa wamira nafahatih was'alu an yusalli wa yusallim ala ashrafi mahlukatih al-abdil khasil muqaddami fi hadrati wal baligi anhu asrar ayatih Sayyidina wa nabina habibina syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam jami sifatil kamali fi akhlaqihi wa amalihi wa muamalatihi wa ala alihi wa sahbihi saliki sabili wa mudiki hadihi fi asyari fi ibadatihi wa adatihi. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina wa nabina habibina syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad salatan tarzuqna bihal isti'adad liyamil ma'ad wa tandumuna biha fi silkil khawasi minal ibad wa tubarik lana biha fil ahli wal mal wal aulad wa tahfaduna barakatiha min ahwali yawma sanad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ya ayal muslimun wal khadirun jamis ta'lim al munawarah rahimakumullah wal awamiru kasirah wal manahi kathirah wasta'mal wafa bihaqiha al a'riya'u minal rijal wa syarafu himamahum awqatahum fil amal ya muqtadaha bi kulli hal fa asyraqat anwaruha ala syafahati wujuhim wa dhaharat barakatuha fi tawajuhatihim wa ta'alluqatihim wa amalihim wa niyatihim wa humul qudratu lil muhtadin
وعلى مناهجهم سلاك من سلك وبخصوصياتهم تعلق من تعلق وفي فوائدهم رغب من راغب والسابقات العزالية خاصت من خاصت بما خاصت والنواسي والأقدام asral a'dam wal ahkam khadiatun lima raqamathu tilkal a'lam wamlul basairil munirah wajahul himama ila salahi syarirah wa hibdi sirah faraju sidqa tawajuhatihim fi jamil khalatihim wa ila awsafihimul hamidah wa akhlaqihimul jamilah ad'uka wa ila syarifi malahum minal munazalatil ilmiyah ahduk wa ma fihi min imamin karim ila wa syiratuhu mustaqim wa syiruhu qawim wa madadu min rabbihi jasim arafa haqqa ta'allum fi haqqa ta'lim wada ilallah ala basyirah wa syara ilallah ala sani syirah sa'ida bihil jalis wastaqada minhu kula ilm nafis wa huwa fi jami'i atwarih tasruku ala safahati wajhi lawami anwarih wa taluhu ala haikalihil jismi gawamir asrarih amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tama kita banyak-banyak menjadikan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana malam ini tepatnya pada hari Jumat malam Sabtu yang rutinitas diajarkan ilmu tafsir. Mudah-mudahan dengan pemahaman ayat-ayat Allah Ta'ala ini menambahkan keimanan, ketakwaan, ketaatan kita kepada Allah Ta'ala. Dan mudah-mudahan yang paling utama diutamakan Allah mengampulkan, Allah menghimpun dan mengumpulkan kita kelak di dalam surga. Yang jelas Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dosa keluarga kita, dosa duriya-duriya kita yang terikat dan bertalian dengan kita semuanya, khususnya ikhwal muslimin dan terutama kepada murid-murid yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan amal salehnya diterima oleh Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala mengabulkan dengan mengampunkan dosa-dosanya dan diluaskan di dalam kuburnya, dan kelak akan kumpul bersama kita sekalian di dalam surga. Dan mudah-mudahan segala hajat-hajat kita pun dikabulkan oleh Allah Ta'ala, dan beban-beban yang berat baik urusan agama, dunia dan akhirat, terutama hutang-hutang yang sangat berat, mudah-mudahan Allah Ta'ala mengabulkan dengan melunaskannya, diberikan rezeki yang luas dan halal dan yang baik, selamat dunia akhirat, amin. Salawat serta salam dan pujian kepada baginda kita Nabi Syafi' Musaffa, Nabil awal wal akhir, yaitu Nabi Mustafa Muhammad SAW bersama ahli keluarga dan sahabatnya semuanya. Tidak disia-siakan oleh Allah Ta'ala kecuali balasan rahmat yang deras, terutama di dalam bulan Ramadan ini. Dan mudah-mudahan dengan balasan rahmat itu dikabulkan juga segala hajat-hajat kita, dan terutama syafaat utama, syafaat yang agung nanti pada akhir kiamat, yaitu pertolongan Nabi kita Muhammad SAW di dalam alam mahsyar, dan dimudahkan dalam jembatan syirat seperti halilintar yang menyambar, dan dirindukan surganya, amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat yang sama-sama dimuliakan Allah, malam ini kita membuka surat Al-Kahf, surat ke-18, juz 15 ayat 9, yang mana Allah Ta'ala berfirman, wa qauluhu ta'ala
Au hasibna anna ashabal kahfi wa raqim kanu min ayatina ajaba. Apakah engkau mengira bahwa orang yang mendiami gua dan yang mempunyai rakim itu termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan? Maka rakim dalam bahasa yang dimaksudkan sebagian musafir mengartikan nama anjing, dan sebagian yang lain mengartikan itu batu yang tertulis, jadi batu bersurat. Jadi rakim artinya bisa katakan anjing, tapi bisa dikatakan batu yang tertulis atau yang ada tulisan. Maka di dalam gua Kahfi itu sudah ada direncanakan oleh Allah Ta'ala. Jadi gua Kahfi ini ditempati oleh 7 pemuda. 7 pemuda ini orang ahli ibadah, bukan nabi, bukan rasul, tetapi seorang pemuda yang ahli ibadat. Ditidurkan oleh Allah Ta'ala, itu ada yang mengatakan 300 tahun dalam bulan Arab, bulan Hijriah 309 tahun. Dari pemuda ini ditidurkan, ditutup pintu sampai 309 tahun. Ini bagi orang tidak masuk akal karena ditidurkan, dan rasanya seperti orang yang baru sore hari tidur. Begitu bangun melihat sudah semua bangunan berubah, pasar berubah, semua berubah. Bahkan uangnya ini jadi uang antik, uang dinarnya jadi uang antik. Turun ke pasar, tidak belanja, ternyata belanja nggak laku uangnya karena sudah 309 tahun. Terkejut, kamu hidup di masa apa? Melihat pemerintahannya, presidennya, semuanya, penduduknya ini baru, pasarnya baru, semua baru. Bagaimana kalau kamu lihat dulu di pasar sekarang yang sudah modern, melihat satu perubahan dalam 309 itu bahwa bangunan cepat, dianggap orang gila karena memakai uang lama. Ini masuk akal. Dari sesuatu yang nggak masuk akal karena Allah yang menghendaki. Itu 7 pemuda. Nah, di situ waktu kita ziarah di tempat itu di Jordania tempatnya. Jadi saya masuk di tempat itu masih ada batunya. Jadi batu yang untuk tempat tidur itu masih ada, saya hitung 7. Bahkan saya duduki, ada yang sempat saya sholati, ada saya sembahyang di situ. Jadi 7 tempat tidur, dan ada satu tempat yang dikumpulkan tulang-tulangnya anjing, yaitu Kitsmir. Jadi ada anjing yang namanya Kitsmir. Ini anjing yang bisa satu-satunya masuk surga. Ini karena cinta. Anjing itu najis, ya, nggak pernah sholat, nggak bisa masuk surga. Ini anjing. Binatang yang nggak bisa masuk surga itu anjing. Nah,
Tetapi anjing yang satu bernama Kitsmir saking mahabbahnya sama ulama, cinta sama seorang pemuda yang ahli ibadah, bukan rasul, bukan nabi, hanya cinta kepada ahli ibadah. Dia nungguin di mulut gua sampai mati di hadapan mulut gua itu, dan tulangnya diabadikan oleh Allah Ta'ala. Ini namanya Kitsmir. Bagaimana seseorang yang kalau kita mencintai seorang alim, seorang ulama yang kita, anjing yang harusnya tidak masuk surga karena cinta sama ahli ibadah, yaitu 7 pemuda ini yang ditidurkan 309 tahun, jamin satu-satunya anjing yang bernama Kitsmir ini masuk surga. Jadi kalau ada satu alasan buat apa kita menuntut ilmu, buat apa kita duduk sama orang alim, buat apa kita cinta sama orang alim, buat apa kita duduk dekat mereka, itu dasar dari Al-Quran. Tidak usah hadis. Quran, bagaimana anjing hanya menghormati dan mengagungkan ahli ibadah, bukan rasul, bukan nabi, sudah dijamin surga, bahkan tulangnya diabadikan. Kalau kita cinta kepada ulama tadi, cinta sama orang alim tadi, berarti cinta sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita cinta tadi, jaminannya karena ma'i fil jannah, jadi kumpul di surga bersamanya. Ini orang yang punya akal. Kira-kira anjing tadi menuntut sama tuannya ini, kira-kira belajar ilmu apa enggak? Bisa tahlil apa enggak? Bisa doa apa tidak? Bisa sujud, bisa tirakat atau tidak? Hanya cinta, muhibbun, kecintaannya dekat sama alim saja dijamin surga. Kita dapat amalannya, kita dapat pelajarannya, kita dapat mengikutinya, kita ngerjakan sholat lagi. Kenapa harus ragu-ragu lagi? Ini modalnya bersihkan hati kita, bersihkan pikiran kita, bersihkan niat kita, bersihkan dari segala sesuatu yang menghalangi kita, sehingga kita lebih daripada kecintaan daripada anjing tadi. Anjing nggak punya modal apa? Bahkan sampai nungguin, lari cari makanan, nunggu di mulut gua, cari minuman, langsung duduk lagi di mulut gua sampai meninggal akhir hayatnya. Ya, inilah sejarah daripada Allah Ta'ala mengabadikan daripada surat Al-Kahfi gua di Jordania. Itu ada di tempat Jordania, sampai sekarang guanya itu ada. Jadi ahli sejarah mengatakan, mana bukti Quran? Ada buktinya. Batunya ada, bekas tempat tidurnya ada. Batu yang untuk tidur itu ada 7 tempat. Dan luar biasa. Jadi kalau mau ke Jordania, ya harus ke situ tempatnya. Dan di situ tempat nabi-nabi Bani Israel, ya, tempatnya Nabi Musa alaihissalam, tempatnya Nabi Shu'aib alaihissalam. Kalau di Palestina tempatnya Salman Al-Farisi, Rabiatul Adawiyah, itu di tempat Palestina. Itu kita berangkat lagi kira-kira 2 jam dari Jordania itu. Idhawal fityatu ilal kahfi faqalu Rabbana atina miladunka rahmata wa hayyi lana min amrina rasyada. Nah, ini doanya daripada Ashabul Kahfi. Jadi dia tanya sama saya, Tuan Guru, kenapa Tuan Guru itu kalau habis doa awal pasti Rabbana atina, ya kan? Nah, ini saya dulukan karena saya tahu ini doanya Ashabul Kahfi. Kita doa seperti ini agar kita dapat barokahnya, diberikan kekuatan seperti Ashabul Kahfi, kekuatan imannya, ibadahnya, ya.
bahkan ditidurkan Allah, dicintai sampai 309 tahun, bangun-bangun masih muda, tidur umur 18, bangun 39. Ini dapat awet muda. Jadi doa ini supaya awet muda, asal kamu tidur dulu. Jadi Rabbana atina min ladunka rahmatan wa ilana min amrina rasyada. Ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua, lalu mereka berdoa, ya Allah, ya Tuhan kami, berikan rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Coba diperhatikan, berikan rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah. Nah, ini petunjuk. Dari petunjuk minta disempurnakan lagi yang lurus. Nah, ini yang susah. Ada petunjuk tapi nggak lurus. Ada petunjuk tapi nggak lurus. Ada petunjuk tapi lurus. Ini bagi kami amri urusan. Nah, jadi amri itu segala urusan. Jadi dalam urusan kami, kalau sudah mendapatkan petunjuk segala urusan, siapa yang untung? Kalau kamu dapat petunjuk segala urusan, kira-kira yang untung siapa? Allah atau kamu? Kerja dapat petunjuk, berhasil, ya. Jalan dapat petunjuk, nyaman. Kawin dapat petunjuk, nyaman. Betul? Betul apa salah? Kalau ada petunjuk itu nyaman terus, nggak ada yang nggak nyaman. Kalau nggak dapat petunjuk, kasih seneng 6 bulan kawin, teman-teman dier 6 bulan itu sudah hamil, sudah ribut, si istrinya minum jamu ingin digugurkan, tidak rela saya. 6 bulan baru nikah, itu nggak dapat petunjuk. Awas lahir anakku pegatan. Nah, coba ini sudah diancam 6 bulan sudah. 6 bulan itu siap-siap untuk cerai. Berarti kawinnya bukan petunjuk. Yang nggak kawin juga nggak dapat petunjuk juga, repot. Jadi yang nggak kawin ditutup juga nggak petunjuk, yang kawin juga buyar. Ini akhir zaman, bingung, termasuk golping. Golongan nggak kawin bingung, kawin bingung. Punya anak juga bingung, punya anak bingung, nyekolahkan lagi. Dulu kecil sangunya 100, naik 1 tahun 100.000. SMA minta sepeda motor, bapaknya makelar. Bingung apa tidak? Ya bingung. Punya cucu bingung juga. Anaknya sudah gak dipikirin, cucunya yang dipikirin. Illalladzina amanu, kecuali dapat petunjuk dari Allah Ta'ala. Betul? Yang jadi rondo bingung juga. Mau kawin lagi gak pantas, gak kawin itu koyo kebelet. Bingung. Bingung apa tidak? Jadi duda juga bingung. Milih yang mana? Begitu habis kawin juga bingung, gak nyambut kai, bingung lagi. Nah, itu pokoknya isinya itu bingung semua. Paham? Kecuali yang bersyukur kepada Allah. Ya.
Ini yang lucu, dulu bingung dia sebelum kenal saya, begitu ngaji tambah bingung. Nah, itu ini yang aneh, dulu belum ngaji itu bingung, begitu tambah ngaji kok tambah bingung, nggak jelas mau kerja salah, nggak kerja salah, nganggur salah, itu jadinya gitu. Jadi ustadz nggak jelas, jadi tasud juga nggak jelas. Karena apa? Bingung. Jadi mudin ya bingung. Nah, ini mudah-mudahan kalau ngaji itu jangan dari dulu bingung, kemudian masuk di pengajian dari golongan bingung, karena banyak temennya yang jangan ditulis. Kalau golongan bingung jangan ditulis. Ini pemuda tadi berlindung, berdoa berikan rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Selesai kulu sahal, semua dibuat mudah sama. Jadi kalau sudah dapat rahmat Allah, berikan petunjuk semua mudah. Diatur gampang, ini gampang-gampang semua, nggak ada yang sulit. Kamu tinggal tidur itu ada yang ngurus. Misalkan kamu satu hari habis sahur, tidur saja sampai kamu maghrib, nanti ada yang ngurus. Bulan buka puasa, sahur, ada yang ngurus. Istrimu pasti ngurus. Kamu nggak usah mikir apa-apa, pasti nanti dibukakan buka puasa, dibukakan sahur, pasti itu, asal kamu kasih belajar. Itu caranya orang itu. Kalau yakin ada yang ngurus. Nah yang jadi susah ini, duda yang ngurus itu siapa? Janda yang ngurus siapa? Makan-makan sendiri, masa-masa sendiri, cari duit-duit sendiri, mati-mati sendiri. Ya, jadi manusia hidup jangan pernah sendirian. Ya, jangan pernah sendirian. Nanti saja kalau di kuburan sendirian. Jadi kalau hidup di dunia ini harus punya teman, harus punya sahabat, harus punya tempat tinggal. Nah, gitu. Paham? Jangan hidup sendirian. Nah, itu golping. Ya. Nah, cepet-cepet kawin. Yang belum kawin cepet-cepet kawin. Loh, masih banyak manusia. Nah, kalau dulu gak ada manusia pewedos ini kan. Banyak manusia, jangan terlalu banyak milih-milih. Asal yang laki sudah modelnya lumayan, perempuan modelnya lumayan, sudah pasti jodoh nggak kemana-mana. Ya, susah. Kalau kelai kernet itu, nah itu Nabi Biagudik, paham? Kernet ganteng-ganteng, paham? Paling ya jembatan Wonokromo. Ini Ashabul Kahfi sampai 309 tahun tidak kawin. Tidak kawin. Coba kamu kalau nggak dikawinkan 309 tahun gimana kira-kira? Umurnya berapa? 309 tahun nggak kawin gimana kira-kira? Ini sendiri nggak? Jadi hati-hati kalau doa Rabbana atina biladun karahmata ilana. Kalau laki perempuan sendirian kamu 309. Tabarabna ala adhanihim fil kahfi sinina adada. Maka kami tutup telinga mereka di dalam gua itu selama beberapa tahun. Artinya tidak didengarkan apa-apa yang di luar gua itu, disengaja dilupakan oleh Allah Ta'ala. Cuman kerjanya sembahyang, ibadah, zikir, bertasbih, sembahyang, zikir, tasbih terus, nggak ada kerjaan lain, sampai lupa, tidak didengarkan. Nah pada saat itu pemerintahan, ya rakyatnya sudah kejam, dolim, keji semuanya.
ya wis ancur-ancuran sekarang, tidak kenal laki, gak kenal perempuan, gak kenal halal, gak kenal haram, edan. Nah, ini mulai. Jadi sudah nggak punya malu lagi pada waktu itu, maka disembunyikan tujuan ibadah ini supaya tidak maksiat dan tidak melihat itu. Maka saat akhir zaman yang demikian itu, utamakanlah diri kamu agar kamu banyak di dalam rumah, tidak melihat yang di jalan lagi. Sama, cuman guanya itu ada AC-nya. Kalau yang di gua kafi nggak ada AC-nya, artinya uzlah, banyak diam di rumah gitu. Summa ba'asnahum lina'lama ayyul hizbaini ahsali ma labisu amada. Kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal dalam gua itu. Artinya dua golongan itu, masa pada Ashabul Kahfi ini, 7 orang ini sudah tidak punya masa pada saat 309. Jadi generasinya itu dihabiskan oleh Allah Ta'ala sehingga mengikuti generasi yang lebih baik lagi daripada yang ada itu. Itu pergantian peralihan. Jadi manusia itu bergaul juga begitu. Masa kamu muda dulu bergaul dengan ini, terus ketemu sama ini lain. Nanti teman SMA lain teman kuliah, teman kuliah lain dengan teman kerja, teman SD lain dengan teman kerja. Ini masanya. Nah, kalau 309 tahun masanya, mana di antara masa-masa itu yang dinamakan sahabat sejati atau golongan yang sama-sama? Jadi orang yang golongan yang sama-sama beriman kepada Allah. Jadi saudara yang sebenarnya adalah saudara yang beriman. Jadi saudara dalam bisnis bukan saudara, saudara di dalam sekolah bukan saudara, sahabat di dalam kehidupan bukan sahabat. Sahabat yang dimaksudkan sama-sama beriman kepada Allah Ta'ala, selalu berkasih sayang di antara mereka, itu sahabat. Karena mereka tahu kesedihan dan kesenangan dan suka menolong. Nah, itu orang baik. Maka sampai demikian 309 tahun dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal. Nahnu naqusu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wajidnahum huda. Kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW dapat wahyu dasar menyampaikan Allah Ta'ala buat contoh. Kalau seorang pemuda yang taat begini, kalau seorang pemuda yang tidak taat begini. Jadi semua nabi-nabi itu dikisahkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW, agar Rasulullah SAW ini bahan yang disampaikan perumpamaan-perumpamaan dan kejadian sebenarnya adalah para nabi, bahkan sampai pada Ashabul Kahfi. Dan orang yang disebut pemuda yang takwa beriman ini, asal betul dan sungguh-sungguh pasti dapat petunjuk. Jadi kalau manusia itu sudah mengatakan beriman kepada Allah tetapi tidak dapat petunjuk, berarti wallah la yahdil qaumal fasik, berarti pemuda ini adalah orang fasik. Karena hudaka lil muttaqin, Allah akan berikan petunjuk kepada yang takwa.
Allah kasih petunjuk kepada orang yang beriman. Allah Ta'ala akan petunjuk dalam hidupnya orang beriman. Kalau mereka tidak dapat petunjuk, berarti konteksnya keluar dari iman, nggak ada iman. Dan orang yang beriman tadi sampaikan, ya Rasulullah, beriman sungguh-sungguh dalam iman, kami akan tambahkan lagi petunjuk. Coba, jadi kalau orang yang beriman ini tambah lagi petunjuknya, yang demikian tambah lagi petunjuknya, tambah lagi wawasannya, tambah lagi pengetahuannya, tambah lagi kekayaannya, tambah lagi kemampuannya, tambah lagi keluasannya, tambah lagi ilmunya, tambah lagi. Tapi kalau tidak beriman, ngantuknya yang tambah, tidurnya tambah, makan yang tambah, malasnya tambah, itu orang tidak dapat petunjuk. Berarti jadi kalau orang beriman tambah petunjuknya. Ini Rasulullah SAW diceritakan, Allah langsung mengajarkan kepada Nabi Muhammad. Warabatna ala qulubihim idqamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'uwa min duni ilaha laqad qulna idza satata. Dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri, lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi, tidak kami menyeru Tuhan selain Dia. Sungguh kalau kami berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran. Artinya diteguhkan hati mereka ketika mereka berdiri. Saat prinsip dan pedoman dan ibadat tidak ada yang lain kecuali Allah yang benar. Jadi berdiri dimaksudnya qiyam ini bukan berdiri asal berdiri, tapi sembahyang, ya, teguh pendiriannya, teguh hatinya, teguh jiwanya, teguh pikirannya, teguh cita-citanya, teguh keadaannya, teguh kesabarannya, teguh syukurnya. Ini berkata-kata berdiri ini luas. Orang duduk luas, orang rukuk luas, tapi berdiri, kata-kata berdiri dia punya cita-cita. Karena sudah diteguhkan pendirian oleh Allah Ta'ala hati mereka terutama. Kemudian dengan ketuhanan mereka, faqalu rabbuna, baru ingat Tuhannya. Rabbuna rabbus samawati wal ard, ya Allah ya tentu Engkau Tuhan yang punya langit dan bumi. Jadi kalau orang itu mengenal Tuhannya, mengetahui Tuhannya, mengawasi pada dirinya, dia tahu Tuhannya karena dalam keadaan kepepet. Nih, kalau makan gak ada di gua gimana? Minta sama siapa? Kamu belum tahu hakikat lapar, belum tahu hakikat haus, belum tahu hakikat susah. Kalau susah, ingat siapa? Nah, karena kesusahan inilah bisa mengingat Allah. Tetapi selama masih ada bapak, ibu, saudara, teman yang digantungkan, yang tergantung, itu belum susah. Ada yang dijual, belum susah. Ada di dalam kota masih banyak orang, belum susah. Yang susah itu kalau tengah hutan, udah kesasar di hutan, nggak ketemu sama siapa-siapa, ketemu binatang buas, susah itu. Itu hakikat susah. Orang sekarang saat nganggur-nganggurnya makan 3 kali, belum susah itu. Jadi belum teguh pendiriannya, belum tahu pertolongannya. Kalau
ditanya rezeki dari siapa? Allah. Kerja mencari rezeki Allah, tapi sebenarnya rezeki dari akal. Benar rezeki Allah atau kamu? Maka keyakinan itulah didapatkan oleh pemuda ini, makin kuat keteguhannya kepada Allah Rabbul Alamin, bahkan tidak diragukan lagi, ternyata uang yang ditukarkan sudah 309 tahun umurnya. Dilihatkan lagi kekuasaan Allah, anjing yang mengikutinya, yang mentaatinya sampai taat, begitu. Jadi yang mengikuti bukan manusia lagi, karena manusia itu kalau sudah rusak lebih dari anjing. Jadi anjing itu sudah najis, tapi manusia kalau sudah rusak, bejat, itu sudah lebih dari anjing. Maka anjingnya inilah yang berlaku. Maka kata-kata manusia, anjing yang dimaksudkan. Seburuk-buruk perumpamaan adalah anjing, karena anjing itu sifatnya rakus, tamak, gila, suka menggonggong, itu anjing. Anjing disifatkan adalah sifat munafik. Jadi manusia yang punya sifat anjing di dalam hatinya, maka ada satu hadis Nabi SAW mengatakan, janganlah rumahmu itu kau pelihara anjing. Jangan kau tempatkan anjing itu dalam rumahmu, karena malaikat tidak masuk rumahmu. Ini syariat. Disyariatkan jangan sampai najis rumahmu itu ada anjing. Nah, rumah kita tidak ada anjing. Rumah kita ada sajadah, rumah kita ada ayat Allah, rumah kita ada zikir Allah, rumah kita ada pengajian, rumah kita ada ini. Tapi tidak mengetahui kau menyimpan anjing di dalam dirimu. Hatimu punya sifat anjing. Bukan malaikat tidak masuk rumahmu, tapi malaikat tidak masuk di hatimu. Malaikat tidak akan ilham, kasihkan ilham pada hatimu, karena hatimu sudah dimiliki oleh dunia. Karena anjing adalah sifat dunia, menginginkan dunia atas dasar akhirat, menginginkan sesuatu dunia untuk kepentingan itu. Maka anjing yang ada di dalam hati lebih najis daripada anjing yang kamu pelihara di dalam rumah. Karena najisnya di dalam rumah, engkau mengetahui kotorannya di mana kamu bersihkan, bagaimana tempat bulunya kamu bersihkan, bagaimana tempat air liur kamu hindarkan. Tetapi najisnya hati, inilah gambaran Ashabul Kahfi, sehingga sampai hancur jadi tulang berulang. Walaupun yang demikian, ya Ashabul Kahfi, anjing yang demikian itu tetap akan masuk surga karena cinta kepadamu. Maka dikelilingi Nabi kita Muhammad SAW, ya Muhammad, engkau tidak tahu di kota Madinah ini dikelilingi oleh orang-orang yang munafik, cinta harta dan dunia. Di kota Madinah. Jadi kota Madinah, Amr bin As sampai nggak mau terjun di dalam masjid karena dikelilingi. Ya Muhammad, kau tidak tahu. Ini Allah, firman Allah, bahwa dikelilingin kamu itu dikelilingi oleh orang-orang yang cinta dan menginginkan dunia, dan mereka mau mendekatkan padamu karena menginginkan duniamu. Engkau tidak tahu Muhammad, aku yang tahu. Ini sudah dilambangkan pemuda-muda ahli abid, yaitu Ashabul Kahfi, di mana didatangi bukan bentuk manusia tapi bentuk syariat anjing. Tetapi akhir zaman ini tidak didekatkan dalam bentuk anjing, tapi sifat hati anjing. Kita lihat saja sekarang, kira-kira ulama yang melarat naik sepeda itu laku nggak kira-kira? Yang nggak punya mobil, cuma lampu tempel, ada yang ngaji nggak? Alim? Kita punya teman Habib Syekh Musyawah, alim? Ada yang ngaji nggak? Nggak ada yang ngaji.
Mereka telah tertipu dengan sesuatu yang diinginkannya, karena dia sebetulnya bentuk manusia tapi sifat anjing yang ada pada dalam dirinya. Ini ditanyakan pada, saya bilang sama orang-orang, kalau begitu orang yang ngaji ini orang munafik semua rata-rata. Betul? Mereka tidak akan bisa ngaji kalau nggak ada dunia. Bahkan kemarin saya katakan Nabi Musa alaihissalam, hari Rabu kemarin, Allah berfirman kepada Nabi Musa, ya Musa, ketahuilah, andai kata kami minta ampun, walaupun otakmu mencair dengan air matamu, selama hatimu masih inginkan dunia, aku tidak akan mengampunkan dosa-dosamu. Jadi hati ada dunia ini, minta ampun tidak diampunkan oleh Allah ini pada Nabi Musa alaihissalam. Selama hati kita menginginkan harta dan dunia itu, niscaya akan menjadi susah dan sedih pada pikiranmu dan hatimu. Didapatkan susah, didapatkan juga susah, diberikan susah, tidak diberikan susah. Itu dunia, itu tercelanya. Maka di sini artinya dalam bentuk hakikatnya bahwa pemuda yang beriman pada Tuhan mereka akan ditambahkan petunjuk mereka. Ini Nabi Muhammad SAW. Begitu mendengar Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mendengar bahwa dikelilingi oleh orang-orang munafik, kita penggal saja kepalanya, kata Sayyidina Abu Bakar dan Umar, dihunuskan dia pedang, akan ditembak ke namanya lehernya, karena akan menghalangi, katanya beliau, isbir. Justru jadinya orang-orang alim itu karena orang munafik. Hidupnya orang alim kebanyakan rata-rata sama orang munafik, karena yang punya duit ini rata-rata orang munafik, orang pembohong, pendusta. Yang pas-pasan ini akibat bujuknya tadi jadi melarat. Paham sudah? Jadi ada yang bangkrut karena menipu, ada yang bangkrut belum menipu. Paham? Sedekahnya nipu, zakatnya nipu, ya, dapat 100 juta nipu, kasih 10 juta, ya, dum-duman barang parcol, jadi barang colongan. Di sini letaknya daripada segala kedustaan dan kebohongan, sehingga manusia mendapatkan yaitu bala dan musibah bukan dari Allah tetapi dari dirinya manusia itu sendiri, sehingga sempit rezekinya, sempit hidupnya, sempit usahanya karena banyak dosa-dosanya. Andai kata dia dapat rezekinya bukan yang halal, dia diberikan memaksa dapat rezeki yang haram, tidak disadari seperti itu, maka diangkat barakahnya sama Allah Ta'ala. Maka jadilah walaupun seperti anjing, tapi modalnya cuma satu, saya katakan, kamu jadi kecil asal kamu mati di hadapan saya, mati sampai kamu ngaji sama saya, surga. Anjing itu sudah akhir, tidak ada obatnya lagi, tidak ada petunjuk lagi. Kita biarkan anjing-anjing asal dengan anjing gila. Kalau anjing gila lupa sama tuannya, kalau anjing jinak mesti bersyukur pada tuannya. Kalau anjing gila menggokong pada tuannya, lupa jasa tuan-tuannya. Nah itu, jadi kalau anjing yang sudah keluar itu namanya anjing gila. Itu kalau namanya obatnya nyumbutal, namanya nyumbutal. Jadi obatnya kuning dikasih nyumbutal, ya. Jadi kalau kamu minum obat itu insya Allah ketularan jadi anjing. Nah, mudah-mudahan kalau kita dijadikan kitsmir di akhir zaman bagus.
hati kita menyalak, hati kita mencolok, hati kita ini menginginkan harta, hati kita ini terus berusaha untuk menginginkan semua keinginan-keinginan, ketamakan, kerakusan dan segala macam, silahkan, tetapi jangan meninggalkan pengajian dan jangan meninggalkan ulama, jangan meninggalkan jauh dari orang saleh, dan jangan tinggalkan jamaah. Selesai. Jadi artinya sifat anjing itu tidak pernah didapatkan, walaupun 30 tahun kita menuntut ilmu, tidak pernah dapat ilham. Ngaku atau tidak ngaku, selama kita belajar menuntut ilmu tidak ada ilham, tidak ada pengetahuan, berarti di dalam hati kita ada anjingnya. Sifat anjing yang ada di dalam hati manusia itulah tertutup, malaikat itu tidak ada hadir di dalam hati kita, bahkan tidak pernah mendengar petunjuk-petunjuk dari Allah Ta'ala. Jadi sifat anjingnya, bukan anjingnya masuk di dalam hati, tapi sifat dari anjing tadi tidak pernah bersyukur, sifat anjing tadi tidak pernah sabar, sifat anjing tadi tidak pernah taat, sifat anjing tadi serakah dan tamak dan rakus, dan tulang pun direbut, bahkan tidak mau mengalah dan tidak mau kalah. Itu sifat anjing. Jadi kalau ada manusia sifat yang kategori ini, berarti sifat anjing itu ada di dalam hatinya, mau tidak mau, dan jelas tidak ada keikhlasannya. Itu sifat anjing. Maka dilambangkan Ashabul Kahfi ini. Jadi kalau kita punya, semua manusia termasuk saya punya sifat anjing itu, tapi saya sadar bahwa ini tidak benar, langsung arujilaka. Kenapa saya pelit? Sifat pelit anjing itu, keluarkan anjingnya, maka sifat pemurah yang keluar. Nah, paham sudah? Jadi terus kita berlawanan terus, melawan terus hawa nafsu, yaitu sifat anjing yang terutama. Jangan sampai kita kalah dengan anjingnya yang namanya kitsmir. Kalau kita anjing disemir, jadi bukan anjing kitsmir tapi anjing disemir. Warabatna ala qulubihim iqamu faqalu rabbuna rabbu samawati wal ardi nad'uwa min duni ilahan laqad kunna idza satata, yang tadi sudah disebutkan bahwa orang yang tegak berdiri tadi mendapatkan sesuatu tambahan petunjuk tadi. Haula qaumuna takhadhu min dunya alihatan laula ya'tuna alaihim bisultanin bainin faman adlamu mimman iftara 'ala Allah kadziba. Mereka itu kaum kami yang telah menjadikan Tuhan-Tuhan untuk disembah selain Dia. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang jelas tentang kepercayaan mereka? Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah? Jadi buat patung sendiri disembah, buat api unggun disembah, tapi ditanya untuk apa kamu nyembah? Tidak ada alasan. Yang penting ini Tuhan kami dari nenek moyang kami. Sampai sekarang nyembah sapi masih banyak dari nenek moyang kami. Nyembah pohon masih dari nenek moyang kami, ya kan? Terus kasih apa? Sesajen, Tuhan kami. Akalnya sudah tidak ada. Kalau dia ditanya, kamu sholat menyembah siapa? Nyembah tembok. Ka'bahnya jauh di Mekah, kamu sebaiknya nyembah siapa? Kita juga nggak bisa ngomong, ya nyembah Allah. Allah mana? Jadi sembahyang kamu itu ikut-ikutan, Allahu Akbar ikut-ikutan. Tapi kamu nggak tahu artinya sembahyang itu yang mana.
tidak sempurna, sujudnya tidak sempurna, tidak sembahyang, olahraga. Salat yang dimaksudkan akan merubah karakter tabiat manusia. Orang yang tidak syukur jadi syukur, orang yang tidak sabar jadi sabar, orang yang malas jadi rajin, orang yang iman tambah imannya, orang yang takwa tambah takwanya. Ini sholat. Bukan sholat tidak merubah. Pancet aja 30 tahun modeling. Ini sholat utuh. Jadi sholat harus bisa merubah nasib, akhlak, dan tabiat. Sampai datang keyakinan. Nah, kalau sholat sudah datang keyakinan, beres sudah. Yakin. Mau mati besok atau lusa terserah saja sudah. Nah, itu orang-orang yakin. Nggak mikir nanti tahun depan gimana, nanti nggak ngerti sudah. Ya kalau nggak mati. Jadi kalau orang sholatnya goblok ini mikir masa depan, padahal masa depan tuh kuburan tuh kita bikin. Jadi kalau saya duduk sini lihat tuh, kapan ditanam di situ. Itu asli orang-orang yang iman pada Allah Ta'ala, nggak mikir itu saya punya gedung atau punya Mercy atau punya pesawat jet, tidak. Gimana saya dipikul masuk situ, kuat nggak kira-kira gitu. Oleh orang 4 orang, la ilaha illallah, plung taktuk ya kalau dipukulin, ya kan. Ya mudah-mudahan ingat mati ya. Jangan ngaji ingat hidup, kalau ngaji ingat mati, kalau kerja ingat hidup. Kalau ngaji ingat mati, kalau kerja ingat hidup. Jadi kan sudah konslet, ya kan? Kalau ngaji ingat mati, kalau kerja ingat hidup. Nah kalau ngaji ingat hidup berarti konslet. Paham sudah? Batara syamsa idza ta'at tajawaru an kafihim dhatal yamin wa idza gharabat taqriduhum dhatas shimal wa hum fi fajwati minhu. Zalika min ayatillah mayadillah fawal muhtadi wa ma yudlil falam tajidalahu waliyan mursida. Ini ayat yang 17, yang 16 ya. Wa idik tazaltumuhum wa ma ya'buduna ilallah fa'u ilal kafi yansur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhyi lakum min amrikum mirfaqa. Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu, niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusan. Ini kalau nggak dapat petunjuk mana mungkin. Kalau hatinya ada anjing nggak mungkin. Karena saking taatnya kepada Allah, takutnya kepada Allah Ta'ala, langsung dapat ilham untuk suruh meninggalkan itu, untuk menjauhi itu ya. Kelihatan baik, kamu jauhi orang itu. Ini ilham. Sahabat ini, teman, kamu jauhi mereka. Kuat sekali itu petunjuk. Padahal 15 tahun sahabat, tinggalkan, gak benar dia. Nah, seperti ini tadi, karena dia menyembah api.
api, menyembah batu. Nah sekarang tidak menyembah api, tidak menyembah patung, menyembah hawa nafsu. Tinggalkan. Jadi orang yang nyembah hawa nafsu tinggalkan. Tidak kenal lagi, tidak melirik lagi, tidak melihat lagi, tinggal lepas, talak. Ini sahabat. Ada keluarga saya sendiri, kamu cinta dunia, talak juga. Nggak kenal saya, keluarga. Apa ini? Tahan sudah. Khabul minan nas bagus, khabul minallah buruk. Jadi kalau orang yang cinta sama dunia itu menyembah hawa nafsunya, maka diberikan perlindungan oleh Allah Ta'ala. Pemuda tadi hijrah di gua, diberikan rahmat, diberikan makan, rezeki, sampai ditidurkan 309 tahun. Ini petunjuk. Jadi nggak ada petunjuk yang susah. Makanya kalau saya diundang orang, ya nunggu petunjuk saja. Kalau saya berangkat, saya nggak mampu kok. Kalau memang sudah sampai ke sana, ya ke sana. Kalau nggak ke sana, ya nggak ke sana. Bukan akal saya. Kalau orang yang akal-akalan seperti itu, saya jual ini, untung ini, nanti beli ini, dapat ini, itu akal-akalan. Kalau bisnis sama Allah nggak begitu, ya kan? Berbuat baik di jalan Allah, di situ pahalanya kan? Batara sabsa idza tala'ata zawaru an kafihim zatal yamin wa idza qarabat takriduhum la tasimal wa hum fi fajwati minhu zalika min ayatillah mayadillah fawal muhtadi wa mayudlil falam tajidallahu waliyan mursida. Dan kau akan melihat matahari ketika terbit condong dari gua mereka ke sebelah kanan, dan apabila matahari itu terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri, sedang mereka berada dalam tempat yang luas di dalam gua itu. Itulah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkannya, maka engkau tidak akan mendapatkannya seorang penolong yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Nah, jadi kalau Allah Ta'ala sudah mengatakan wa ma yudlil dalam tajidalahu, jadi kalau siapa yang disesatkan oleh Allah Ta'ala, falam tajidalahu, tidak ada yang menolong. Walian, tidak ada yang menolong. Kalau petunjuk enggak. Jadi kalau kamu lihat orang itu dinasihati sama tidak, sama. Ini orang dapat nasihat, sama. Enggak diberi nasihat, sama. Tutup toko sudah. Nah. Dimodalin, bangkrut. Enggak dimodalin juga tutup. Nah, itu manusia. Kalau sudah yudil, sudah disesatkan oleh Allah Ta'ala, diberi modal atau tidak kasih modal, sama, tetap sesat dia. Dikendaki semua. Orang bodoh tadi. Nah, tadi pemuda tadi tujuan dapat petunjuk sama Allah Ta'ala, dapatkan petunjuk. Jadi kalau kita wajib minta petunjuk, ternyata tidak dapat petunjuk, Allah Ta'ala sesatkan hati kita karena anjingnya belum bisa keluar. Minta petunjuk tapi sifat anjingnya nggak bisa keluar, jadi nggak dapat petunjuk. Kalau mau minta petunjuk harus bersih hatinya, bersih niatnya, bersih pikirannya, bersih jiwanya, bersih hartanya, bersih makanannya, bersih hasilnya, bersih
ibadatnya dapat petunjuk. Nah, kalau salah satu tidak bersih, sifat anjing, badannya bersih, sifat hatinya sifat anjing, pikirannya anjing, hatinya anjing, jiwanya anjing, mati sudah, maka tidak dapat petunjuk. Jadi kalau orang jadi melarat jadi sombong, kalau yang kaya jadi sombong, nah, itu ke anjing tuh. Jadi kalau ditukar nanti di hari kiamat, semua dibangkitkan. Loh kenapa ini mau jadi anjing? Dulu sifat anjing nggak dikeluarin. Jadi bentuk kepalanya ini anjing nanti, telanjang anjing. Nah sifat dulu pakai sorban, dulu pakai imamah, ya kan? Tapi sifat anjingnya tadi nggak bisa keluar, nggak bisa hilang. Bangkit, mana sorban kamu, mana jubah kamu, mana aurat kamu? Kenapa kamu jadi anjing? Nggak bisa didustakan itu. Maka sekarang waspadalah dari apa yang sifat-sifat anjing tadi, yang tidak pernah bersyukur kepada Allah Ta'ala, yang selalu mengeluh terus menerus, yang tidak pernah sabar, yang tidak pernah bersyukur, itu adalah sifat anjing. Mudah-mudahan kita semuanya di dalam bulan Ramadan ini kita bisa mengetahui penyakit-penyakit hati, penyakit-penyakit jiwa, penyakit-penyakit dunia, penyakit-penyakit kesenangan. Mudah-mudahan kita bisa menghilangkannya dengan pelan-pelan sehingga kita mendapatkan sifat qanaah dari Allah Ta'ala. Amin. Abu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.